Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang mesti balik. Ya. Nah, jadi kita bertanya-tanya ya, apakah mantan ini akan kembali atau tidak ya? Apakah mantan ini kepikiran dengan kita atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu sesuatu yang wajar lah. Maka kita mencoba untuk membaca ciri-ciri yang ada pada diri mantan. Ketika mantan ini mesti balik, artinya peluang dia untuk balik itu amat sangat besar ya. Terlepas seberapa besarnya kemarahan yang dia tunjukkan kepada kita pada saat ini ya. Terlepas pada saat ini misalnya dia masih tidak mau ketemu kita, terlepas pada saat ini dia masih terus memblokir media sosial kita dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika ada 3 ciri-ciri ini, mestinya mantan akan balik. Nah, apa 3 ciri-cirinya? Yang pertama, tidak ada kehadiran orang ketiga antara kita dan mantan. Artinya perpisahan itu benar-benar adalah perpisahan yang natural. Ya, berpisahnya natural, alami saja. Ya karena sering bertengkar ya, karena jenuh, karena cekcok terus, bertengkar terus itu kan membuat orang jadi cepat capek. Nah, maka mungkin dia memilih untuk berpisah pada saat ini karena merasa lelah dengan pertengkaran yang sering terjadi. Nah, tapi tidak ada orang ketiga. Faktor orang ketiga itu tidak ada. Jadi berpisahnya itu ya karena faktor kita dan dia saja. Ya. Orang ketiga itu apakah seseorang yang pengen menggantikan kita atau selingkuhannya mantan. Orang ketiga itu bisa juga orang tuanya mantan yang tidak merestui kita dan mantan, terus ya menghasut mantan setiap hari agar berpisah dengan kita, atau sahabat-sahabatnya mantan yang terus ngompori mantan, menghasut mantan agar berpisah dengan kita. Sama sekali tidak ada itu. Ya, hubungan kita dengan orang tuanya mantan tetap oke, dengan sahabat-sahabatnya tetap oke ya. Bahkan mereka jadi lebih baik lagi, banyak memberikan nasihat kepada kita, misal orang tuanya ya, ngajak kita ngobrol gimana kalau balik bersama lagi dan seterusnya ya. Ini kan orang-orang tua yang bijaksana seperti itu. Kalau melihat anaknya bercerai gitu kan, atau anaknya sedang berpikir untuk bercerai, sudah pisah rumah, maka orang tua yang baik dia akan berusaha untuk mendekatkan kembali anak dan mantunya ini. Karena apa? Karena dia tidak mau cucu-cucunya kemudian tumbuh ya dalam suasana keluarga yang broken home. Nah, maka orang tua yang bijaksana seperti itu. Tapi kalau orang tua yang ngompori untuk bercerai, ada juga ya. Nah, jadi tidak ada orang ketiga. Artinya kalau sekarang ini kita merasa kesepian, ya mantan merasa kesepian juga. Beda kalau ada orang ketiga yang menjadi selingkuhannya mantan. Pada saat ini kita kesepian luar biasa, mantan dan orang ketiga itu sedang happy-happy itu. Ya, gitu. Itu cirinya yang pertama. Tidak ada orang ketiga. Yang kedua, kita dan mantan itu sudah terlanjur ya, terikat lahir dan batin gitu. Artinya apa? Batin itu secara alami, kebersamaan akan membuat kita dan mantan menjadi terikat. Bisa saling merasakan, selalu saling memikirkan ya, terjadi koneksi pikiran setiap saat,
bisa merasakan kalau mantan sedang stres, sedang tidak enak badan, mantan sedang tidak punya duit, dan seterusnya. Itu namanya koneksi pikiran dan koneksi batin. Ya, jadi ada kan, pernah saya sampaikan penelitian dari Profesor Digby Tatum tentang interbrain, koneksi pikiran. Ketika seseorang memikirkan kita, otomatis pikirannya dan pikiran kita langsung terkoneksi seperti halnya wifi, ya. Itu batinnya. Sekarang bagaimana dengan fisiknya? Ya, fisiknya juga atau lahirnya tanpa kita sadari, kita dan mantan itu juga sudah terikat, ya. Jadi contohnya nih, kita dan mantan itu adalah suami istri. Tapi tidak cuma suami istri, juga partner bekerja. Jadi selama ini sumber nafkah kita dan mantan itu sama, ya. Jadi misal ya, menekuni bisnis catering, ya. Jadi mantan istri yang masak, kita yang memasarkan, yang mengantar catering ke sana kemari, kerjasama. Nah, hasil kerjasama itu menjadi sumber nafkah bagi keluarga, ya. Jadi bisnisnya itu bareng. Tanpa mereka sadari, secara zahir mereka juga sudah mengikatkan diri itu, ya, saling membutuhkan. Kalau berpisah, kalau bercerai, sudah bisnis ini tidak jalan. Kalau bisnis tidak jalan, artinya tidak ada income, ya, tidak punya duit, tidak bisa beli kuota internet dan seterusnya. Nah, jadi tanpa mantan sadari, kita dan mantan itu sesungguhnya sudah terikat lahir dan batin, ya. Kemudian cirinya yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh cirinya yang ketiga, jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, cirinya yang ketiga, kita mencintai mantan tulus, dan kita tahu persis bahwa mantan juga mencintai kita dengan tulus. Kita banyak berkorban untuk mantan, dan tidak terkira juga banyaknya pengorbanan mantan yang dia lakukan untuk kita. Jadi tidak cuma kita yang berkorban, mantan juga banyak berkorban untuk kita, ya. Itu yang namanya cinta, ya. Tak hanya memberi, tapi juga menerima kembali, ya. Jadi kan banyak orang mencintai cuman memberi saja. Nah, ketika dia cuman memberi, ya, sementara mantannya menerima terus, artinya dia cuma dimanfaatkan. Tetapi ada hubungan yang saling menguntungkan antara kita dan mantan, ya. Mutualisme, mutual, saling menguntungkan. Tetapi pada sisi yang lain juga ada hubungan yang tidak pernah difikirkan untung ruginya, tetapi tetap kita lakukan. Karena apa? Karena saling mencintai, ya. Nah, ketika kita dan mantan saling mencintai, tidak hanya kita yang mencintai, mantan juga mencintai kita. Apa tandanya kalau dia mencintai kita? Sampai hari ini, setelah perpisahan itu terjadi, dia sama sekali tidak pernah cerita-cerita di media sosial bahwa dia sudah berpisah dengan kita, ya. Itu kan tanda bahwa mantan selalu menjaga peluang untuk balik kepada kita, tidak pernah membuka peluang bagi orang lain untuk mendekatinya, ya. Apalagi tandanya, sampai hari ini mantan tidak pernah mencari pengganti kita, dia tetap sendiri. Maka ketika kita mencintai, mantan juga mencintai, maka mantan akan kembali.
almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.